Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 5. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya dan aturan yang berlaku di sekolah. Tujuan kita belajar pada hari ini agar anak-anak mampu menggunakan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar dan agar anak-anak mampu memahami aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Nah, kita memasuki pembelajaran 5. Perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah anak-anak, bacalah teks percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Nah, kita baca bersama-sama. Antara Beni, tukang kebun, Siti, dan Dayu. Beni berkata, "Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Tukang kebun menjawab, "Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak." Siti kembali bertanya, "Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya." Kemudian Dayu bertanya, "Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya." Beni bertanya lagi, "Bolehkah kami membantu, Pak?" Tukang kebun menjawab, "Boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Siti, Beni, dan Dayu menjawab bersama, "Baik Pak." Nah anak-anak, berdasarkan teks bacaan tadi, maka dapat disimpulkan kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan, sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nah anak-anak, isilah titik-titik yang ada di layar dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, kita bahas bersama-sama. Nomor 1, titik-titik tanaman harus disiram secara teratur. Nah, kira-kira jawabannya apa? Mari kita bahas. Nah, jawaban yang benar adalah mengapa. Jadi, pertanyaannya, mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Soal nomor 2, titik-titik cara merawat tanaman tomat. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, betul sekali. Jawabannya yaitu bagaimana?
Kalimat pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman tomat? Nomor 3, titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Nah, jawabannya adalah bagaimana. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyiram tanaman yang baik? Soal nomor 4, titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Jawabannya adalah mengapa. Berarti kalimat pertanyaannya, mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari? Dan pertanyaan yang terakhir nomor 5, titik-titik tanaman diberi pupuk. Nah, jawabannya adalah mengapa. Mengapa tanaman diberi pupuk? Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, silakan anak-anak pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Pasangkan antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kerjakan dengan semangat ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini anak-anak akan belajar tentang penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya, aturan yang berlaku di sekolah, dan membandingkan berat benda. Nah, tujuan anak-anak dalam pembelajaran 6 ini, anak-anak mampu menggunakan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Anak-anak mampu memahami aturan yang berlaku di sekolah dengan benar, dan anak-anak mampu membandingkan ukuran berat dengan benar. Nah, anak-anak, kita memasuki pembelajaran 6. Perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Halaman sekolah sangat rindang, banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Nah, anak-anak, bacalah teks percakapan berikut dengan intonasi yang benar. Percakapan antara Udin, Beni, dan Niko. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Kemudian Niko bertanya, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Beni menjawab, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Niko kembali bertanya, pohon apa yang mereka tanam? Beni menjawab, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Niko menjawab, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Udin bertanya, di manakah mereka menanam pohon cemara? Kemudian Beni menjawab, di dekat ruang guru. Nah, anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Nah, mana tomat yang terberat? Ada tomat yang beratnya 500 gram, 1 kg, 2 ons, dan 5 ons. Nah, kita jadikan menjadi satuan berat yang sama, yaitu ons. 500 gram sama dengan 5 ons.
1 kg sama dengan 10 ons. 2 ons tetap menjadi 2 ons dan 5 ons tetap menjadi 5 ons. Nah, setelah kita amati, tomat yang terberat yaitu beratnya 1 kg. Nah, anak-anak, coba anak-anak urutkan dari yang paling ringan. Nah, ada 5 kg, 40 ons, 300 gram, dan 6 kg. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal tadi sebagai tugas 2. Nah, anak-anak perhatikan pertanyaan berikut. Berikan tanda centang jika pernyataan sesuai dengan tata tertib. Berikan tanda silang jika pernyataan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, sebagai contoh, yang pertama, pernyataannya siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Nah, ini tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah, maka kita beri tanda silang. Yang berikutnya, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Nah, ini sesuai, jadi kita beri tanda centang. Berikutnya, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Nah, ini sesuai, berarti diberi tanda centang. Berikutnya, siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Nah, ini juga sesuai dengan tata tertib di sekolah. Nah, maka kita beri tanda centang. Dan yang terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, ini tidak sesuai, jadi kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Untuk membandingkan berat benda lebih ringan, lebih berat, atau sama dengan, akan lebih mudah jika satuan beratnya disamakan. Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, baik di sekolah, rumah, masyarakat, dan negara. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 7. Pesan Pak Guru untuk kalian hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak harus bersikap sopan dan santun kepada semua orang. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.